The power of dreams. Halo Honda lovers semua, dengan saya Vini dari Honda Nagoya Batam. Kali ini kami akan membuat sebuah video yang bertema dengan safety for everyone, di mana tingkat keselamatan bukan hanya pada untuk pengemudi, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Kali ini kita akan membahas safety feature yang ada pada Honda CR-V. Yang pertama adalah walk away auto lock. Walk away auto lock berfungsi pintu akan mengunci dengan sendirinya ketika kita meninggalkan mobil sejarak 1,5 meter. Nah, benefitnya apa? Benefitnya adalah ketika kita lupa mengunci pintu, kita nggak perlu khawatir karena dia akan mengunci dengan secara otomatis. Nah, Honda lover semua, ISS ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pengendara yang ada di belakang kita, sehingga mereka akan bisa menghindari tabrakan yang sangat fatal. Dengan adanya lampu hajat tersebut bisa memberikan informasi bahwa kita sedang dalam keadaan darurat. Fitur berikutnya adalah fitur electric parking brake. Cara kerjanya sangat sederhana. Kalau dulu kita tarik tuas, sekarang tidak perlu lagi, hanya tinggal tarik seperti ini. Nah, akan ada di MID ataupun di tampilan layar di sini tanda seru. Kalau sudah ada tanda seru, berarti sudah aktif. Nah, fitur berikutnya adalah fitur yang kita sebut dengan fitur brake hold atau auto brake hold. Caranya kita men-standby-kan terlebih dahulu fiturnya. Nah, dengan adanya lampu merah seperti ini, kita tidak perlu memindahkan transmisi ke N atau netral. Kita tinggal menginjak rem. Ketika sudah berhenti secara sempurna, maka fitur ini akan aktif secara otomatis. Maka kita tidak perlu lagi memindahkan ke N, di mana transmisi tetap di D, tetapi akan berhenti secara sempurna. Nah, untuk menjalankan mobil selanjutnya bagaimana? Kita tidak perlu repot-repot, kita tinggal injak gas, maka dia akan berjalan seperti biasa. Driver attention mode ini berfungsi untuk memantau kondisi atau kualitas dari pengemudi itu sendiri. Dengan demikian, apabila kita dalam keadaan capek atau lelah, maka sistem akan membaca dan memberikan informasi pada kita di TFT meter. Tentunya fungsi dari sistem ini hanya berlaku kalau kita sudah berkendara di atas 30 menit dan juga di atas kecepatan 40 km per jam. Fitur berikutnya adalah fitur rear view camera atau kamera belakang. Pada fitur ini kita bisa memperhatikan ada 3 jenis view atau angle. Yang pertama 130 derajat, yang kedua 180 derajat, dan yang terakhir yang disebut dengan top view. Jadi melihat dari sudut pandang atas. Bapak Ibu semua, kali ini kita juga akan memberikan tips di dalam berkendara. Yang pertama adalah untuk mencegah tabrakan. Untuk mencegah tabrakan bisa kita lakukan dengan memperhatikan jarak yang akan kita tempuh dari titik A ke titik B. Dengan melihat Google Map, di situ akan tertera kira-kira berapa menit perjalanan kita, sehingga kita tidak perlu terburu-buru di dalam mengendarai mobil kita. Yang kedua adalah kita harus selalu memperhatikan yang disebut dengan blind spot yang bisa kita perhatikan dari kaca spion. Nah, pada kesempatan ini kita juga memberikan tips ketika berada di dalam jalan yang macet atau jalan yang padat. Yang pertama, kita harus bisa memprediksi kira-kira gerak pengendara lain itu seperti apa. Memprediksi gerak mereka seperti apa. Kita harus lebih aware. Yang kedua adalah kita harus menjaga kecepatan kendaraan kita. Karena apa? Di jalan yang padat. Dan yang paling penting pada kali ini di dalam keadaan yang macet, kita harus selalu memberikan komunikasi kepada pengendara yang lain dengan menggunakan klakson ataupun lampu sinyal.